Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah terus melakukan proses pemulihan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga tengah melakukan peninjauan secara langsung untuk mengetahui bagaimana penanganannya. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan perbincangan dengan salah satu warga di Aceh Tengah. Sudah terhubung bersama kami, Pak Teguh Muji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muji. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Muji, untuk di wilayah Anda, Pak Muji, kami ingin mengetahui bagaimana penyaluran bantuan di sana, Pak. Ya, ini perlu saya konfirmasi. Kami di wilayah Aceh Utara, Mbak. Baik. Wilayah bagian barat, bukan wilayah Aceh Tengah. Baik, di Aceh Utara. Untuk di Aceh Utara sendiri, penyaluran bantuannya seperti apa, Pak? Ya, secara sekarang penyaluran atau distribusinya masih belum merata karena pemerintah daerah ini kewalahan, Mbak. Apa kewalahan artinya di desa-desa sekarang yang ada masuk pasokan beras atau distribusi beras itu sekitar 150 kilo. Sedangkan rumah-rumah yang berada di rata-rata desa itu ada 160, ada yang 200 rumah yang memang kerusakannya parah, Mbak. Apa saja, Pak, yang menjadi kendala? Apakah memang medan yang begitu sulit untuk menyalurkan bantuan, Pak Muji? Ya, yang pertama kemarin status penetapan bencana. Artinya kemarin kan belum ada titik terang, belum ada titik temu tentang penetapan status bencana yang kemarin masih status daerah, Mbak. Kemudian pada saat di pertengahan itu mungkin ada sikap atau udah ada kesepakatan bersama untuk ditetapkan status bencana nasional. Sehingga kan status bencana daerah itu seperti kayak Bulog itu kan tidak bisa mendistribusi bantuan. Dan sejauh ini, Mbak, bantuannya rata-rata itu dari lembaga, yayasan, organisasi masyarakat atau solidaritas dari masyarakat. Makanya distribusi dari bantuan ini sangat berkurang, Mbak. Apalagi kalau di wilayah kami di Sawang, wilayah barat itu terdiri 24 desa yang terkena bencana, yang terendam, yang luar biasa parah, Mbak. Artinya ada beberapa titik di sana yang belum menerima bantuan ini, bisa dikonfirmasi lagi. Mungkin Bapak mengetahui datanya secara lengkap? Ada, Mbak. Kalau saya katakan secara pemerintah ada, cuma tidak cukup, Mbak. Karena pemerintah daerah, seperti saya katakan tadi, pemerintah kabupaten, itu sekitar rata-rata desa 150 kilo yang udah didistribusi. Artinya itu tidak mencukupi, jauh tidak mencukupi. Itu setingkat provinsi juga demikian. Saya merasakan langsung, saya sebagai kepala desa dan juga sebagai ketua abdesi di Kecamatan Sawang. Jadi merasakan artinya kekurangan daripada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Untuk warga sendiri, apakah seluruhnya sudah berada di posko pengungsian ataukah masih juga ada beberapa yang di daerah terisolasi sehingga juga belum menerima bantuan? Ada sebagian warga sekarang dari pagi biasanya pulang ke rumah, bersih-bersih rumah. Mungkin siangnya nanti balik ke posko atau balik ke dapur umum, Mbak. Rata-rata di desa kayak gitu, Mbak. Lantas apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sana, Pak Muji? Kalau sekarang, Mbak, itu kan kita ada beberapa segmen dalam masyarakat, baik itu ada lansia, ada dewasa, juga balita, dan khususnya bayi. Itu, Mbak, itu yang pertama, itu yang dibutuhkan. Yang paling mendasar itu kesehatan dulu. Yang pertama, artinya harus ada klinik berjalan, kemudian menyangkut gizi bayi, baik balita, baik susu, atau makanan-makanan yang bergizi untuk bayi, Mbak. Baik. Itu yang paling dibutuhkan. Baik.
Baik Pak Muji, Proswep ini langsung saja kita tanggapi bagaimana kondisi di lapangan. Ini artinya bantuan pun juga belum menyeluruh, ada beberapa juga usia yang rentan, baik itu dari balita. Fokus yang tadi dikhawatirkan oleh warga terutama adalah dari pasokan makanan dan juga kesehatan, Prof. Suhaib. Betul. Ya tentunya Pak Muji ya tentunya kita sangat prihatin dengan situasi ini. Saya kira memang tadi kalau kita lihat wacananya Mbak, mata rantai pasokan ini yang harus betul-betul didorong ya. Jadi mata rantai pasokan itu kan harus betul-betul dibangun dari berbagai elemen organisasi. Karena kalau kita cuma bicara pemerintah, itu kan terbatas segmentasinya. Jadi butuh melibatkan komunitas-komunitas di masyarakat supaya apa yang dibutuhkan di lokasi itu segera sampai. Ya, karena kalau bagaimanapun ada 3 kalau kita tadi lihat, yang pertama adalah anak-anak rentan dengan situasi makanan tentunya sangat terbatas. Yang kedua, kalau kita lihat tadi pasokan bahan makanan sampai ke lokasi itu juga harus kita tahu berapa jam, karena bagaimanapun masyarakat Indonesia itu kan terbiasa makan dengan 3 kali satu hari kan misalnya gitu ya. Jadi apakah di dapur itu tersedia atau tidak dengan kondisi makanan yang betul-betul dibutuhkan di masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Muji berkaitan dengan apakah pemerintah dalam hal ini secara sinkronisasi bantuan langsung ke sana atau tidak. Karena ini juga lagi-lagi yang namanya bantuan ke lokasi bisa saja diarahkan ke lokasi A itu ternyata sampai tibanya di lokasi B. Nah, ini harus didata betul dengan baik. Ya saya kira dengan Pak Muji di sana itu harus didata dengan baik betul dengan data yang valid tentunya supaya distribusi mata rantai bahan makanan kemudian pasokan yang dibutuhkan betul-betul masyarakat di sana itu bisa terdistribusi dengan baik sesuai dengan yang membutuhkan. Karena jangan sampai bantuan ini sampai ke tangan yang tidak membutuhkan. Baik. Nah, apalagi sekarang ini dapur umum ya saya kira memang harus dipastikan oleh pemerintah bahwa itu betul-betul berjalan dengan baik gitu, Mbak. Mbak Wendy. Dan juga kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini bantuan juga terus dilakukan dan juga diupayakan. Sementara itu Prof, kami juga ingin menanyakan dengan adanya kendala-kendala yang sampai dengan saat ini belum menyeluruh, kita juga akan melihat bahwa pemerintah akan terus melakukan penanganan, salah satunya adalah dengan dilakukannya rapat terbatas. Ini kita sama-sama melihat ini adalah suasana di Lanut Sultan Iskandar Muda yang merupakan salah satu lokasi di mana dilakukannya koordinasi dari pemerintah, baik juga dari pemerintah pusat, Presiden pun juga hadir untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan kepala-kepala daerah untuk mengantisipasi ataupun melakukan percepatan penanggulangan bencana agar warga juga yang tadinya belum mendapatkan bantuan ini langsung menerima bantuan secara menyeluruh tanpa tumpang tindih. Prof. Suhaib, ini adalah langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, tapi kondisinya ini sudah hampir 2 pekan. Masyarakat pun ini dalam kondisi yang genting, membutuhkan makanan itu adalah hal yang paling krusial. Betul. Prof. Suhaib. Ya saya kira memang kalau kita lihat bahan pokok itu sangat penting ya, hal yang dasar Mbak Windy ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ada rapat koordinasi ini sangat penting karena bagaimanapun menangani bencana itu bukan cuma sekedar satu elemen instansi ya atau satu kementerian, tapi ini harus dilibatkan semua kementerian turun di lapangan berdasarkan dengan segmentasi penyelesaiannya kayak gitu ya. Nah, makanya kalau kita bicara berkaitan dengan bantuan, ini kan lagi-lagi saya selalu mengatakan bahwa bantuan itu sebenarnya kalau diukur dengan baik ya berdasarkan dengan wilayah, diukur ke jauhnya wilayah, kemudian segmentasi yang akan menerima, segmentasi masyarakat yang terdampak. Ini kan sebenarnya data yang harus dirilis Mbak ya, data yang harus dirilis supaya nanti ketika rapat yang dilakukan oleh pemerintah ini sekarang betul-betul data yang diserahkan kepada mereka. Ya data, ya, kalau data yang disampaikan, maka ketika ada keputusan strategis yang diambil, itu juga berbasis segmentasi.
ya, berdasarkan segmentasi. Jadi kalau misalnya, oh ternyata di kampung A segmentasinya yang paling mendesak itu adalah di bidang kesehatan anak misalnya, maka betul-betul diselesaikan dengan segmentasi anak di dalam rapat koordinasi itu. Karena jangan sampai koordinasi berjalan, tapi ketika di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat lokal atau yang masyarakat yang berdampak, kayak gitu ya. Nah, kebutuhan pangan itu sangat penting sekali saat ini ya. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa di dalam situasi saat ini masyarakat kita itu butuh bagaimana penguatan secara menyeluruh, ya, menyeluruh dalam hal ini baik secara fisik, secara mental kan gitu ya, kesehatan itu harus didorong ya dengan baik oleh pemerintah. Karena jangan sampai pemerintah cuma hadir di tengah-tengah lokasi, tetapi tidak disuguhi data yang secara maksimal, ya gitu. Apalagi misalnya tadi Pak Muji menyampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang belum sampai bantuannya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah data yang ada di lokasi itu sudah disampaikan apa belum? Nah, karena biasanya kan di lapangan itu kadang-kadang gini Mbak, cuma mengatakan bahwa oh di lokasi A ada 50 orang, ya misalnya gitu. Padahal harusnya data ini dirilis dengan baik karena bagaimanapun ada namanya koordinasi. Ya, nah saya sih butuh memang di bencana nasional Sumatera ini. Pak Prabowo harus betul-betul menunjuk dengan baik koordinator dalam penyelesaian di Sumatera ini, baik dalam situasi bencana saat ini maupun di pasca bencana itu gitu Mbak. Baik, Pak Muji, lantas untuk warga yang sampai dengan saat ini belum menerima bantuan ini bagaimana mereka bertahan selama ini, Pak Muji? Ya, selama ini biasanya kan ada warga-warga yang biasanya ada lebih cadangan makanan, itu saling berbagi. Ada juga dari kepala desa yang memang proaktif membantu masyarakat dengan secara mandiri. Mungkin ada yang di kampung bisa ada yang tinggal ayamnya, ada yang tinggal pasokan beras yang ada rumah yang tidak terdampak. Maka yang tidak terdampak itu yang membantu warga-warga yang terdampak banjir. Jadi Mbak, ingin saya tambahkan juga yang terpenting sekarang PU itu harus turun karena apa? Pembersihan jalan itu yang paling utama. Artinya jalan-jalan utama kecamatan itu dulu yang harus didorong. Kemudian alat komunikasi saya pikir sangat penting karena ini jaringannya agak sulit. Karena ketika alat komunikasi ini nggak ada, sama juga kita nggak bisa berkoordinasi. Artinya saran saya itu kan di setiap kecamatan ada Babin Kaptibmas, ada Babinsa. Saya pikir itu bisa dilengkapi semacam kayak talkie itu, semacam HT atau alat-alat jaringan yang memang langsung bisa terkonek langsung dengan kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Saya berpikir begitu Mbak.